Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa Statistika Pendidikan Biologi? Semoga sehat selalu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mulai belajar untuk menghitung, karena kita sudah masuk ke statistika deskriptif. Materi hari ini adalah ukuran nilai pusat dan letak. Nah, ukuran nilai pusat dan letak itu merupakan nilai yang dipandang representatif yang dapat memberikan gambaran secara umum mengenai keadaan nilai tersebut. Jadi ada rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Karena memang ini adalah deskriptif ya, jadi yang diberikan gambaran. Ratanya berapa? Angka yang sering muncul berapa? Nah, biasanya statistika deskriptif itu berkaitan dengan hal-hal yang memang mudah untuk dilihat. Yang pertama adalah rata atau mean, adalah ukuran pusat data yang paling sering digunakan karena dia memang mudah dimengerti dan juga mudah dihitung. Simbolnya adalah X bar atau simbol populasinya adalah mu. Cara menghitungnya, nanti keseluruhan angka dijumlah dibagi dengan banyaknya angka tersebut. Ya, ini sudah biasa, sudah sering kalian lakukan. Kemudian berikutnya adalah median dan modus. Median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data yang terbesar atau sebaliknya. Jadi beda ya antara rata dan juga median. Kalau rata itu dia datanya dijumlah semuanya, dibagi banyaknya data. Kalau median, dia adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Entah itu diurutkan dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai dari beberapa data yang memiliki frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi. Atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Misalkan kalian menemukan 100 data, kemudian kalian lihat, dari 100 data itu nilai berapa sih yang paling sering muncul? Nah, itu adalah modus. Berikutnya adalah kuartil. Kuartil merupakan nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Kuartil yang pertama yaitu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75 frekuensi di bagian bawah distribusi. Kalau kuartil 2 berarti 50-50. Kalau kuartil 3 berarti yang membatasi frekuensi di bagian atas adalah 75%, sedangkan 25% yang akan membatasi frekuensi pada bagian bawah. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah desil dan persentil, di mana desil itu merupakan nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan. Ya, cara menghitungnya nanti sama dengan kuartil, hanya saja datanya itu dibagi jadi 10. Gitu. Kemudian kalau persentil, kalau tadi yang desil dia data dibagi jadi 10, kalau yang persentil datanya dibagi menjadi 100 bagian. Cara hitungnya sama dengan desil, hanya saja nanti datanya dibagi 100. Ya, sama-sama setelah datanya diurutkan. Nah, kita akan belajar nilai pusat untuk data tunggal dan juga untuk data yang kelompok. Nah, yang pertama ya, rata untuk data tunggal, berarti kan dia cuma satu-satu seperti ini. Dia dijumlahkan, ya, ini dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 49, 49 dibagi N-nya ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ratanya adalah 49 dibagi 7, 49 dibagi 7, ratanya adalah 7. Kemudian berikutnya adalah median. Median rumusnya sama dengan setengah dalam kurung N plus 1. Nanti kita juga langsung ini modus ya. Misalnya median data ganjil, karena memang ada data ganjil dan juga ada data genap. Data ganjil itu berarti jumlahnya, terkait dengan jumlahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jumlahnya adalah 9. Datanya diurutkan terlebih dahulu. Medianya adalah setengah N plus 1. Setengah N-nya ada 9, ya kan? Ini 9 plus 1. 9 plus 1 adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti dia adalah posisi pada data kelima. Ya,
1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah 65. Sehingga mediannya adalah 65 di sini. Kemudian median untuk data genap, ya datanya diurutkan terlebih dahulu, rumusnya sama. Jadi dia berada pada data ketika dijumlah, ya hasilnya adalah 5,5. Kemudian 5,5 ini posisi pada data ke 5,5. Berarti medianya adalah setengah 50 plus 65. Kenapa sih Bu kok 50 plus 65? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan posisinya dia di 5,5 ya. 5,5 itu kan berarti antara data ke-5 dan juga data ke-6. Sehingga 50 ditambah 65. Itu dibagi 2 hasilnya adalah 57,5. Kemudian untuk modus ya, misalkan di sini ada suatu data, nah bisa dilihat data yang paling sering muncul adalah angka 60 karena dia muncul 4 kali. Angkanya kan 40, 60, 65, ya, 72, 70, dan juga 80, 90. Nah, semuanya ini hanya satu kecuali angka 60. Angka 60 dia muncul 4 kali, sehingga modus atau nilai yang sering muncul, angka yang sering muncul adalah 60. Kemudian berikutnya adalah kuartil atau Q, ya. Oke, nilai ke kuartilnya berapa? Nanti N plus 1 dibagi 4, ya. Namanya quart, berarti kan dia pembaginya adalah 4. Misalkan di sini ada suatu data, kemudian diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dia ingin melihat kuartil yang pertama itu tuh berapa, gitu. Ini kuartil yang pertama, kuartil yang kedua, sama kuartil yang ketiga. Nah, kuartil yang pertama adalah nilai ke-1. Berarti ya, nilai ke-1, jumlah datanya adalah 13, banyaknya data ya 13. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi N-nya adalah 13 plus 1 dibagi 4. Adalah nilai ke-3,5. Berarti adalah rata-rata dari X3 dan X4. X3-nya berapa, Bu? X3-nya adalah 40, X4-nya adalah 45. Sehingga setengah kali 40 ditambah 45 hasilnya adalah 42,5. Ya. Kemudian berikutnya adalah Q2. Berarti yang dilihat ini diganti angkanya 2 plus 13 plus 1 dibagi 4 sama dengan nilai ke-7. Q2 sama dengan X ke-7 adalah 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya, dia 60. Kemudian Q3 berarti 3 kali 13 plus 1 dibagi 4. Dia dilihat di sini hasilnya adalah nilai ke 10,5. Ketika ini dicari hasilnya adalah 10,5. Berarti adalah rata-rata data dari X10 dan X11. Karena 10,5 itu kan antara X10 dan X11. Gitu ya. Nah, nanti bisa dicari data dari X10 dan juga X11 dia berapa. Ternyata datanya adalah coba X10 dan X11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X11-nya adalah 85. Ya, 85. Maaf ya, ini salah. Ini harusnya X10 dan X11, 80 dan juga 85 dijumlahkan kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 82,5. Nah, jangan khawatir, ini kok tidak ada Bu angkanya dalam data. Memang nilai kuartil itu tidak perlu sesuai dengan nilai data yang aslinya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah desil. Ya. Oke, sama sebetulnya cara mencarinya dengan kuartil. Hanya saja kalau kuartil tadi itu kan dibagi 4. Nah, kalau desil dia dibagi 10. Dibagi 10. Contohnya, kita diminta untuk menghitung D1, D2, dan juga D9. Kita sama, datanya sama seperti yang di atas tadi ya, datanya seperti sama yang di atas. Kemudian D1 adalah nilai yang ke-1, dalam kurung 13 plus 1 dibagi 10. D1-nya adalah, ketika ini dihitung, hasilnya adalah 1, 4/10, ya.
Berarti D1 itu sama dengan X1 ya plus 4/10 kali X2 min X1. Tadi D1-nya adalah 30, kemudian ini 4/10 kali 35 min 30. Ini datanya salah diurutkan ya. Hasilnya adalah 32. Ya, data 32. Angka 1 ini berarti dia data ke berapa? Data ke X1 ya, data yang pertama setelah diurutkan. Itu makanya diperoleh datanya adalah 30. Kemudian berikutnya adalah misalnya D2. Sama cara mencarinya, 2 kali 13 plus 1 dibagi 10. Ya, kemudian setelah dihitung, yang diperoleh adalah 28/10. Berarti 2 ini adalah data kedua atau X2 ditambah 8/10 kali X3 min X2. Ya, X3 min X2. Oke, hasilnya adalah 35 ditambah 8/10 kali 40 min 35 sama dengan 39. Kalau misalnya di sini, ini kan X2 min X1. Ya, X2 min X1. Berarti, ini kan dicari misalnya, berarti X1 plus 4/10 X2 dan X1. Berarti yang berada di belakang itu sama dengan yang ini. Ya. Kalau memang mencari X1, berarti yang di sini posisinya, ya, pengurangannya adalah X1. Kalau misalnya mau cari X6, misalnya, berarti X7 min X6. Oleh karenanya di sini memang kita lihat ini X2, nah pengurangannya adalah X2, yang depan adalah X3. Ya, begitu juga untuk yang misalnya X12, sebagai pengurangnya, maka yang bagian depan adalah X13. Begitu caranya untuk mencari desil. Kemudian berikutnya adalah persentil. Ya, sama, hanya saja datanya dibagi 100. Misalkan ini adalah suatu data diminta untuk mencari persentil ke-20 sama ke-80. Yang pertama yang harus dilakukan adalah datanya diurutkan terlebih dahulu. Kemudian P20 itu sama dengan nilai yang ini kan, gunakan rumusnya ini, 20 kali 10 plus 1 per 100. Berarti nilai ke 2,2. Terletak pada posisi data ke 2,2. P20 adalah data kedua, 40 ya, data kedua, ini 40. Ditambah data ke 0,2. Data ke 0,2 itu sama dengan data ketiga dan juga data kedua. Ya, selisih kan. Kalau 0,2 itu kan berarti jaraknya antara data ketiga sama data kedua, atau dua ketiga. Gitu ya. Nah, 40 data keduanya ditambah 0,2 kali 45 min 41. Ya kan, ini adalah data ketiga, ini data keduanya, 45, 40 sama ya, dikalikan 0,2 karena memang dia posisinya terletak pada data ke 2,2. Gitu. 40-nya data kedua, ini adalah 0,2 dimasukkan ke sini, dikalikan data ke selisih dari data ketiga dan juga data kedua. Hasilnya adalah 41. Kemudian berikutnya adalah P80 ya. Dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh nilainya adalah 8,8. Berarti data terletak pada posisi data ke 8,8. P80 sama dengan data ke-8 ditambah dengan data ke-0,8 dikalikan data ke-9 dan juga data ke-8. Ya, data ke-8 adalah 75 ini dimasukkan, kemudian 0,8 ya dikali 80 dikurangi 75, hasilnya adalah 79.